Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Najwa dengan NIM H02219011. Di sini saya akan menerangkan larutan sebagai salah satu materi kimia dasar sebagai tugas akhir kimia dasar matematika A semester 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Dalam larutan itu ada pelarut dan juga ada terlarut. Biasanya yang pelarut itu jumlah zatnya lebih banyak daripada zat yang terlarut. Larutan itu ada tiga juga, dalam hal jenis ada tiga juga, yaitu ada gas, ada padat, dan juga ada cair. Selanjutnya kita akan membahas satuan konsentrasi. Oke, sekarang kita lanjut ke satuan konsentrasi. Kita akan membahas tiga satuan konsentrasi terlebih dahulu. Yang pertama kita ke persen berat. Jika kita mencari persen berat dari zat terlarut, maka rumus yang dipakai adalah berat dari zat terlarut dibagi dengan berat zat total, yakni berat zat terlarut ditambah dengan zat pelarut dikalikan 100. Jangan lupa untuk menemukan 100% untuk menemukan persenannya. Yang kedua, kita akan mencari persen volume. Jika yang ingin dicari adalah persen volume dari zat terlarut, maka yang dicari caranya rumusnya adalah volume zat terlarut dibagi volume zat terlarut ditambah pelarut, jangan lupa dikalikan 100%. Nanti diketahui itu. Jika yang dicari sebaliknya zat pelarut, maka yang di atas ini diganti dengan pelarut. Ini diganti dengan pelarut. Kalau misalnya dicari ininya diganti pelarut. Ini sama juga kayak tadi. Oke, yang ketiga ada satuan konsentrasi fraksi mol, disimbolkan dengan X. Jika kita ingin mencari yang zat terlarut, maka rumus yang digunakan ini nggak pakai O. Jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol zat terlarut plus pelarut. Untuk yang zat pelarut pun juga begitu, yang atas diganti, yang awalnya terlarut diganti pelarut, yang bawahnya tetap jumlah mol zat terlarut plus pelarut. Kita lanjut ke satuan konsentrasi yang belum dibahas. Yang keempat, kita akan membahas tentang molaritas yang disimbolkan dengan M besar. Untuk mencari molaritas suatu zat, yang perlu dicari adalah mol zat terlarut. Mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan. Jadi larutan terlarut dan pelarut itu dijumlah. Nah, itu ditemukan nanti liter larutan. Ini untuk mencari molaritas. Sekarang kita ke molalitas. Molalitas yang disimbolkan dengan N kecil. Di sini cara mencari molal atau molalitas itu dengan cara mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam satuan kilogram. Oke. Untuk mencari keformalan, rumusnya yaitu jumlah berat molekul zat terlarut. Jadi molekul itu mempunyai berat. Nah, ini dijumlah molekul zat terlarut, beratnya itu dijumlah, kemudian dibagi dengan liter larutan, total liter larutan. Sekarang kita lanjut ke kenormalan. Cara mencari kenormalan yaitu ekivalen zat terlarut dibagi dengan liter larutan, atau supaya lebih mudah bisa menggunakan gram zat terlarut. Berapa gram zat terlarut dibagi dengan berat ekivalen dikali dengan liter larutan. Oke, sekarang kita ke bab kedua, yaitu yang masalah konsentrasi. Di sini ada 3 masalah. Yang pertama itu ketika perhitungan jumlah
zat terlarut. Di sini jelaskan mencari mol zat terlarut itu dengan cara liternya dikali dengan molaritas. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya molaritas itu disebabkan dengan E. Sekarang untuk mencari pengenceran larutan, itu bisa dengan volume ketika sebuah larutan diencerkan, itu kita bisa mencari volume 1, molaritas 1, volume 2, molaritas 2 dengan cara persamaan ini. Jadi volume 1 dikali dengan molaritas 1 sama dengan volume 2 dikali molaritas 2. Ketika nanti dengan binaros masih nanti bisa dikali salah satu dari yang ingin dicari ini. Selanjutnya pencampuran konsentrasi yang berbeda. Jadi misalnya kita mencari molaritas dari sebuah campuran, itu caranya dengan volume dari yang pertama dikalikan molaritas pertama ditambah dengan volume kedua dikalikan molaritas kedua dibagi dengan volume 1 ditambah volume 2. Oke, kita lanjut ke larutan yang elektrolit. Apa itu elektrolit? Elektrolit adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air maka ia akan terurai menjadi ion-ion. Nah, elektrolit ini dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Apa itu elektrolit kuat dan lemah? Nah, ketika elektrolit kuat dinamakan elektrolit kuat, yaitu ketika zat itu terurai sepenuhnya dalam air menjadi ion-ion. Dan itu air tersebut dapat menghantarkan listrik. Dan dikatakan elektrolit lemah adalah ketika zatnya tidak terurai sempurna menjadi ion-ion. Perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, dalam elektrolit kuat biasanya dia terdiri dari asam-asam kuat. Sedangkan elektrolit lemah maka ia terdiri asam-asam lemah. Contoh asam kuat itu adalah asam halogen. Basa-basa kuat. Untuk elektrolit kuat itu ciri-cirinya tuh ada basa-basa kuatnya. Contohnya basa alkali. Sedangkan elektrolit lemah tentu juga basa-basa lemah. Dan hampir semua dalam elektrolit kuat ini, hampir semua garam itu termasuk elektrolit kuat. Mungkin yang termasuk elektrolit lemah hanya garam merkuri. Besaran lain yang untuk menentukan kekuatan elektrolit itu biasanya memakai derajat ionisasi yang disimbolkan sebagai A seperti ini. Nah, cara mencari derajat ionisasi itu caranya dengan mol zat terionisasi dibagi dengan mol zat terlarut. Nah, biasanya untuk elektrolit kuat derajat ionisasinya itu biasanya 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah itu derajat ionisasinya itu antara lebih A-nya itu lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1. A-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan untuk non elektrolit dia itu A-nya akan sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Yaitu sifat yang ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenisnya. Dan itu ada 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Yang kedua kenaikan titik didih. Yang ini penurunan titik beku. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Kita tulis di sini saja. Tekanan osmotik. Oke. Sekarang kita bahas ke penurunan tekanan uap terlebih dahulu. Jadi penurunan tekanan uap ya. Penurunan tekanan uap itu penurunan larutan itu selalu lebih kecil daripada pelarut murninya. Jadi misalnya kita punya pelarut dan zat terlarut ya. Dan ketika diuji coba pelarut sendiri dengan larutan itu titik didih uapnya itu penurunan tekanan uapnya itu akan lebih kecil pelarut
sebelum menjadi larutan. Oke, kita langsung lanjut ke rumus bagaimana mencari penurunan tekanan uap. Pertama, tekanan uap pelarut P dengan 0 di atas kanan pojoknya, ini namanya tekanan uap pelarut, sedangkan ini tekanan uap larutan. Tekanan uap yang turun, T biasa, ini tekanan uap yang turun. Jadi tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap yang turun dibagi dengan tekanan uap pelarut. Itu sama saja dengan N1 dibagi N1 plus N2 sama dengan X1. N1 di sini dia adalah mol zat terlarut, dan yang N2 ini dia adalah mol zat pelarut, dimana akan menghasilkan X1 yaitu fraksi mol zat terlarut. Ini untuk mencari penurunan tekanan uap. Selanjutnya kita akan ke yang kedua, yakni kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau titik didih larutan adalah suhu pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer luar. Jadi ketika suhu dalam larutan ini sama dengan suhu yang berada di sekitarnya. Oke? Di dalam kenaikan titik didih ini kita punya 3 rumus. Yang pertama di sini adalah rumus untuk larutan non elektrolit, di mana kenaikan titik didih itu disimbolkan dengan delta TB. Kenaikan titik didih itu untuk non elektrolit caranya yaitu KB dikali dengan M. Apa itu KB? KB adalah tetapan kenaikan titik didih dikalikan dengan M, yang kayak tadi di awal molalitas. Untuk yang kenaikan titik didih yang larutan elektrolit, caranya yaitu KB dikali M dikali I. KB yaitu yang seperti ini, tetapan kenaikan titik didih, M tadi molalitas, dan I adalah ini 1 ditambah N min 1 dikali A, dimana N di sini adalah valensi dan posisi I ini adalah faktor Van Hoff. Dan sekarang untuk ke kenaikan titik didih larutan, untuk larutan yang biasa itu langsung saja TB dikurangi TB0. Maksudnya TB di sini adalah titik didih larutan dan TB0 di sini adalah titik didih pelarut. Ini larutan, ini pelarut. Oke. Kita sudah selesai di kenaikan titik didih. Kita ke penurunan titik beku. Penurunan titik beku rumusnya sama. Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih itu hampir sama definisinya. Tapi di sini bedanya dia ke penurunan titik beku itu sendiri. Nah, penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Rumusnya hampir sama. Untuk yang non elektrolit dia KF dikali M, di mana KF adalah sebuah tetapan kenaikan titik beku dikalikan molalitas. Ini yang untuk non elektrolit. Untuk yang elektrolit dia menggunakan KF dikali M dikali I, di mana KF adalah tetapan dan M adalah molalitas dan I adalah yang tadi faktor Van Hoff. Dan untuk yang penurunan titik beku yang biasa, dia langsung titik beku larutan dikurangi titik beku pelarut. Sekarang kita ke tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Apabila suatu larutan yang pekat dan pelarut yang encer dipisahkan dengan membran semi permeabel, maka akan terjadi aliran dari pelarut encer ke pekat. Nah, kita menggunakan yang namanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik dicari dengan P dikali V sama dengan N kali R besar dikali T, di mana P adalah tekanan osmotik itu sendiri, V adalah volume larutan, dan N adalah jumlah mol, dan R adalah tetapan gas sama dengan 0,0821 liter ATM.
Kemudian T di sini adalah temperatur atau K. Jadi kalau misalnya kita mencari P ini tinggal dipindah ruas saja, jadi langsung I sama dengan nRT dibagi V. Sekian dari presentasi saya tentang larutan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa di Anda komen di kolom komentar, dan apabila Anda menyukai video ini silahkan di like, di subscribe, dan juga di share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.